Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Pada hari ini akan kita lanjutkan materi kita, yaitu membaca dan menerjemahkan kitab Mukhtasar Jiddan yang ditulis oleh Syekh Ahmad Zaini Dahlan. Kitab ini adalah syarahan dari kitab Ajrumiyah karya Syekh As-Sanhaji. Mudah-mudahan Allah merahmati mereka keduanya. Dan mudah-mudahan Allah merahmati guru-guru kita. Semoga ilmu yang telah mereka ajarkan kepada kita menjadi amal jariah bagi mereka menuju akhirat. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Babul af'ali. Bab fi'il, kata kerja. Al-af'alu thalathatun madin. Fi'il atau kata kerja ada tiga. Yang pertama madi. Wahuwa ma dalla ala hadatsin madha wanqadha. Yaitu kata kerja yang menunjukkan peristiwa yang telah terjadi. Wanqadha, dan telah selesai. Wa alamatuhu an yaqbala ta'at ta'nitsis sakinati. Dan tanda fi'il madhi itu menerima ta ta'nis yang sukun. Ta pertanda perempuan dan harkatnya sukun. Nahwu darabah, seperti telah memukul. Nah, darabah ini dhamirnya atau fa'ilnya dhamir mustatir, takdirnya huwa. Nah, jadi yang memukul dia, seorang laki-laki, telah memukul. Taqulu fihi darabat. Nah, kalau menjadi darabat ditambah ta ta'nis yang sukun, dia perempuan, satu orang telah memukul. Nah, bila suatu fi'il atau kata kerja atau suatu kata memiliki ta ta'nis yang sukun seperti ini di akhirnya, berarti itu adalah fi'il madhi. Wa mudhari'un, dan yang kedua fi'il mudhari'. Wa huwa ma dalla ala hadatsin yaqbal al-hala wal istiqbalah, yaitu kata kerja yang menunjukkan peristiwa, kejadian yang boleh jadi sekarang atau akan datang. Wa alamatuhu, tandanya an yaqbala sina wa saufa wa lam. Tandanya fi'il mudhari itu menerima sin, saufa dan lam. Seperti yadribu, sedang memukul dia, seorang laki-laki. Taqulu fihi, engkau katakan pada yadribu, sayadribu. Dia akan memukul. Wa saufa yadribu, dan dia akan memukul, sama artinya. Walam yadrib, dan dia belum memukul, dia tidak memukul. Wa amrun, yang ketiga fi'il amar, kata kerja perintah. Huwa madalla ala hadatsin fil mustaqbali, yaitu kata kerja yang menunjukkan kejadian peristiwa di masa yang akan datang. Nah, jadi fi'il amar itu memiliki masa istiqbal, masa yang akan datang. Walaupun saya memerintahnya sekarang, duduklah di kursi itu. Duduklah. Nah, berarti kejadiannya belum terjadi ketika saya mengatakan duduklah. Beberapa saat setelah itu baru orang yang saya silakan duduk di tempat yang saya sediakan. Nah, berarti fi'il amar memiliki masa mustaqbal, masa yang akan datang. Wa alamatuhu, tandanya ayyaqbala ya al-mu'annatsatil mukhatabati. Tandanya dapat bisa menerima ya mu'annats mukhatabah. Ya yang menunjukkan perempuan, lawan bicara, satu orang. Menerima ia untuk perempuan, orang kedua tunggal. Wa yadullu ala talab, dan menunjukkan atas tuntutan, perintah. Nahwu idrib, pukullah olehmu. Taqulu fihi idribi. Nah, idrib itu pada kesempatan tertentu bisa menjadi idribi. Nah, berarti fi'il amar. Nahwu seperti daraba
telah memukul dia seorang laki-laki. Yadribu, sedang memukul dia seorang laki-laki. Atau dia akan memukul. Idrib, pukullah olehmu. Al-awwalu mithalu lil madhi. Contoh yang pertama adalah contoh untuk fi'il madhi. Wathani mithalu lil mudhari'i. Yang kedua contoh untuk mudhari'. Wathalithu mithalu lil amri. Yang ketiga contoh untuk fi'il amar. Fal madhi maftuhul akhiri abadan. Maka fi'il madhi berbaris fathah, berharkat fathah akhirnya abadi, selama-lamanya. Yakni annahu mabniyun alal fathi lafzan. Yakni bahwa fi'il madhi dibina atas fathah secara lafaz. Nahwu darabah. Nah, huruf terakhir di sana ba. Nah, mabniyun alal fathah. Harkatnya fathah, dibina atas fathah. Au takdiran, atau dibina atas fathah, ditakdirkan lit ta'adzur, karena sulit atau sukar. Nahwu roma, seperti roma, telah melempar. Nah, itu ada ra, mim, dan alif. Walaupun ditulis seperti ya, itu adalah alif. Bukti itu alif, huruf mim berharkat fathah. Tapi kalau rami di sana berarti yang ditulis seperti ya tersebut adalah memang ya. Wa yuqaddaru fihi al-fathu aidan idza ittasala bihi dhamiru raf'in mutaharrikin. Ditakdirkan juga pada fi'il madhi itu harkat fathah apabila fi'il madhi ditempeli, diikuti oleh dhamir rafa' yang berharkat. Dhamir rafa' yang berharkat itu adalah ta, tuma, tum, ti, tuma, tunna. Nah, itu dhamir rafa' yang berharkat. Nahwu seperti darabtu. Nah, daraba, daraba, darabu. Nah, nanti sampai pada dhamir ana menjadi darabtu. Saya telah memukul. Nah, huruf terakhirnya tadi yang pada daraba berharkat fathah, sekarang berubah berharkat sukun. Nah, fathahnya ketika darabta, darabtuma, darabtum, darabtu, darabna, nah, harkat fathahnya ditakdirkan. Litta'adzur. Wa yuqaddaru fihi al-fathu aidan idza ittasala bihi wawud dhamiri. Dan ditakdirkan juga fathah pada fi'il madhi apabila fi'il madhi dihubungi oleh waw dhamir. Nahwu darabu. Nah, darabu tadi darabah. Ketika masuk waw jamak menjadi darabu. Nah, maka fathahnya ditakdirkan. Li'annal wawa yunasibuha dhammum ma qablaha. Karena waw cocok dengannya dhammah huruf yang sebelumnya. Fadhammatul munasibatu tamna'u min zuhuril fathi. Maka dhammah yang cocok dengan huruf waw tersebut menghalangi untuk menjelaskan harkat fathah. Fayuqalu, maka dikatakan mabniyu ala fathin muqaddarin mana'a min zuhurihi ishtighalul mahalli biharakatil munasibah. Maka dikatakan ketika itu fi'il madhi dibina atas fathah yang ditakdirkan terhalang untuk menjelaskan fathahnya ishtighalul mahalli biharakatil munasibah, karena harkat yang cocok dengan waw tersebut adalah dhammah. Wal amru majzumun abadan, dan fi'il amar majzum selama-lamanya, yakni annahu mabniyun ala sukuni syabihi bil jazmi, bahwa fi'il amar dibina atas sukun sama dengan jazam. Sukun sama dengan jazam. Fa in kana mu'tallan akhiruhu bil alifi awil wawi awil ya'i, maka jika fi'il amar mu'tal akhirnya dengan memiliki alif atau waw atau ya pada huruf terakhirnya atau pada lam fi'ilnya, yakunu mabniyan ala hadfi harfil illah. Fi'il amar yang mu'tal akhir tersebut dibina atas menghadzafkan huruf illat atau huruf illatnya dibuang ketika fi'il yang memiliki huruf illat
pada lam fi'ilnya dibentuk menjadi fi'il amar, maka huruf ilatnya dibuang. Wahiyal alifu awil wawu awil ya'u. Huruf ilat itu adalah alif, wawu atau ya. Nahwu ikhsha, takutlah kamu. Nah, sebelumnya yakhsha. Nah, gitu. Yakhsha ada alif yang ditulis seperti huruf ya. Maka ketika dibentuk menjadi fi'il amar, ikhsha, takutlah kamu. Ya-nya dihilangkan. Begitu juga ud'u. Nah, fi'il mudhari'nya yad'u. Nah, setelah ain ada waw. Dibentuk menjadi fi'il amar, ud'u. Berdoalah kamu. Wawunya menjadi hilang, dihadzafkan sebagai tanda jazam. Wa irmi, lemparlah olehmu. Sebelum jadi fi'il amar, mudhari'nya yarmi, ada ya di belakangnya. Tetapi setelah dirubah menjadi fi'il amar, maka ya-nya menjadi dihadzafkan sebagai tanda jazam. Bila tidak diakhiri oleh alif atau ya atau waw, maka tanda jazamnya disukunkan huruf terakhir. Wa in kana musnadan ila alifil itsnaini, dan jika ada fi'il amar tersebut disandarkan kepada alif tasniyah, alif itsnaini, alif yang menunjukkan dua, au wawil jama'ati, atau diikuti belakangnya oleh waw jama', au ya ilmu annasatil mukhatabati, atau ya mu'annas mukhatabah, ya untuk perempuan satu orang lawan bicara, atau ya untuk orang kedua tunggal perempuan. Yubna ala hadfin nuni, dibina atas hadzaf nun. Nahwu idriba, pukullah oleh kalian berdua. Nah, alif yang di belakang itu idriba disebut alif tasniyah atau alif itsnaini. Sebelum menjadi fi'il amar, tadribani. Nah, setelah menjadi fi'il amar, idriba, nunnya menjadi hilang atau dihadzafkan. Ya, lihat video kita yang sebelumnya tentang langkah-langkah, 4 langkah membuat fi'il amar berpijak dari fi'il mudhari agar lebih mudah dipahami pelajaran fi'il kali ini. Dan idribu, pukullah oleh kalian. Nah, sebelum menjadi fi'il amar, tadribuna. Dibentuk menjadi fi'il amar, nunnya dihadzafkan atau dihilangkan. Idribi, pukullah olehmu. Ketika kita memerintah satu orang perempuan, idribi, pukullah olehmu. Sebelumnya tadribina pada mudhari'. Lalu dirubah menjadi fi'il amar, nunnya dihadzafkan atau dihilangkan. Wal alifu fa'il, alif adalah fa'il pada idriba. Wa kadzal wawu, begitu juga waw pada idribu, fa'il, waw fa'ilnya. Wal ya'u, dan ya juga pada idribi sebagai fa'il. Nah, jadi alif fa'il pada idriba dibina atas sukun pada tempat rafa. Idribu waw fa'il dibina atas sukun pada tempat rafa. Idribi ya fa'il dibina atas sukun pada tempat rafa. Kenapa pada tempat rafa? Karena fa'il marfu'. Wa in kana musnadan ila nunin niswati yubna ala sukuni, dan jika ada fi'il amar disandarkan atau jika ada fi'il amar diikuti oleh nun niswah atau ditempeli oleh nun niswah, nun untuk perempuan, yubna ala sukuni, fi'il amar dibina atas sukun. Nahwu idribna. Nah, huruf terakhir dari fi'il amar di situ adalah ba. Jadi idribna tersebut walaupun ditulis satu kata, ternyata di sana adalah 2 kata. Idrib fi'il amar dan na dhamir muannats mukhatabah. Ya niswah. Nahwu idribna ya niswah. Seperti pukullah oleh kalian wahai perempuan. Wa in ittasalat bihi nunut taukidi yubna 'alal fathi, dan jika fi'il amar ditempeli oleh nun taukid, nun untuk penguat,
yubna 'alal fathi, maka fi'il amar dibina atas fathah. Nahwu idriban, seperti pukullah olehmu. Ini nun taukid, maksudnya nun untuk penegas, untuk memperkuat perintah kita bahwa kita benar-benar memerintah orang tersebut melakukan perbuatan yang kita suruh. Nah, agak tegas, agak keras perintahnya menggunakan nun taukid, nun penguat. Idriban. Nah, ketika kita memerintah dengan idrib, nah, dia tidak melakukannya. Lalu kita perintah dengan sekali lagi dengan idriban. Nah, agak keras dari yang pertama. Idriban, pukullah olehmu, bin nunil khafifah, dengan nun taukid yang agak ringan, yang ringan. Wa idribanna bin nunis thaqilati, dan idribanna, pukullah olehmu dengan nun taukid yang thaqilah, yang berat, agak kuat, agak lebih tegas dari idriban. Wal mudhari'u ma kana fi awwalihi ihda az-zawaidil arba'i yajma'uha qawluka anaitu. Dan fi'il mudhari' adalah kata kerja yang di awalnya terdapat salah satu tambahan yang 4. Huruf yang 4 tersebut dikumpulkan dalam satu ungkapan anaitu atau na'aitu atau ataina. Nah, sama, anaitu, na'aitu atau ataina. Dengan demikian huruf mudhara'ah tersebut ada 4, hamzah, nun, ya, ta. Bila di depan, di awal suatu kata kerja ada salah satu dari huruf yang 4 ini, kemungkinan besar kata kerja tersebut adalah fi'il mudhari'. Bisyartin, dengan suatu syarat, dengan suatu kondisi, antakunal hamzatu lil mutakallimi, bahwa hamzah untuk mutakallim, untuk orang yang berbicara, untuk orang pertama tunggal, artinya saya, ana. Nahwu aqumu, contohnya saya sedang berdiri, saya akan berdiri. Wan nunu, dan nun dari anaitu, ataina atau na'aitu tadi, lil mutakallimi wa ma'ahu ghairuhu, untuk orang yang berbicara juga, untuk mutakallim juga, untuk orang pertama juga. Wa ma'ahu ghairuhu, tapi bersamanya ada orang lain, artinya kami atau kita. Awil mu'azzimi nafsah, atau untuk mengagungkan dirinya. Dia cuma seorang, tetapi dia memanggil kami kepada dirinya. Contohnya ketika seorang pejabat berbicara di depan umum, nah dia memanggil kami pada dirinya, itu untuk mengagungkan dirinya, untuk membesarkan dirinya. Nahwu naqumu, seperti kami berdiri. Wal ya'u lil ghaibi, dan ya untuk orang ketiga, orang atau hal-hal yang menjadi objek pembicaraan. Saya berbicara dengan Anda, maka saya orang pertama, Anda orang kedua. Hal-hal atau orang-orang yang menjadi objek pembicaraan kita disebut orang ketiga. Dalam bahasa Arab disebut dengan ghaib. Nahwu, seperti yaqumu, dia sedang berdiri. Watta'u lil mukhatibi, dan ta untuk mukhatab, orang kedua, lawan bicara. Nah, itu mukhatab. Nahwu taqumu, seperti engkau sedang berdiri. Walil muannatsatil mukhatabati, dan untuk muannatsah mukhatabah, satu orang perempuan yang ghaibah, artinya dia perempuan, untuk orang ketiga tunggal perempuan. Nahwu, seperti hindun taqumu, hindun sedang berdiri. Fakharajatil hamzatul lati laysat lil mutakallimi, maka hamzah
yang tidak untuk mutakalim bukan huruf mudhara'ah. Itu maksud kalimat itu. Nahwu akrama fa innahu madin. Seperti akrama, hamzahnya bukan hamzah ana. Tetapi hamzah fi'il madhi. Ini adalah fi'il sulasi mazid, satu huruf bab pertama sewazan af'ala, yuf'ilu, if'alan. Jadi hamzahnya bukan hamzah ana. Jadi akrama artinya dia seorang laki-laki telah memuliakan, bukan saya yang memuliakan. Akrama madhi. Mudhari'nya yukrimu. Kalau saya memuliakan pada mudhari' ukrimu. Wan nunul lati laysat lil mutakallimi wa ma'ahu ghairuhu awil mu'azzimi nafsahu nahwu narjasa zaidunid dawa'ah. Dan ada juga nun yang bukan untuk mutakallim wahdah ataupun mutakallim ma'ahu ghairuhu, yaitu narjasa zaidunid dawa'ah. Si Zaid memberi bunga bakung kepada obat. Narjasa, memberikan, membubuhkan bunga bakung ke dalam obat. Idza ja'ala fihi narjasah. Apabila si Zaid membubuhkan narjis, bunga bakung, narjas. Fa innahu madin, maka narjasa fi'il madhi. Nun di awalnya bukan huruf mudhara'ah. Tetapi narjasa itu berasal dari bab fa'lalah, rubai mujarrad, yang terdiri dari 4 huruf pada fi'il madhinya. Wal ya'ul lati laysat lil ghaibi, ada juga ya yang bukan untuk ghaib. Ya yang bukan berarti huwa, ya yang bukan untuk orang ketiga tunggal laki-laki. Seperti yarna'a Zaidun syaibah, si Zaid menginai uban. Yarna'a Zaidun syaibah, si Zaid menginai uban. Idza khadibahu bil yarna'i, apabila Zaid mengecatnya dengan inai. Fa innahu madin, maka yarna'a tersebut fi'il madhi walaupun di depannya ada huruf ya. Wal yarna'u hiyal hina, dan yarna adalah inai, hina. Jadi inai itu, inai dalam bahasa Indonesia asalnya dari bahasa Arab, hina. Wa kharaja bitta illati lil mukhatabi awil ghaibati ta'un nahwu ta'allama Zaidunil mas'alata. Ada juga ta yang terdapat di awal fi'il, tetapi itu juga bukan ta huruf mudhara'ah. Dan tidak termasuk kepada ta yang untuk mukhatab atau ta yang untuk ghaib, seperti dalam kata ta'allama. Walaupun di awalnya ta, tapi itu bukan ta huruf mudhara'ah. Ini sulasi mazid 2 huruf. Ta'allama yata'allamu ta'alluman, tafa'ala yatafa'alu tafa'ulan. Ta'allama Zaidunil mas'alata, si Zaid mempelajari persoalan masalah. Si Zaid sedang mempelajari masalah, atau si Zaid mempelajari persoalan. Fahuwa fi'lun madin, maka ta'allama adalah fi'il madhi bukan mudhari' walaupun ada ta di awalnya. Fa'aqumu wa naqumu wa yaqumu wa taqumu af'alun mudhari'atun liwujudi harfi ziyadati fi awwaliha. Maka aqumu, saya berdiri, naqumu, kami berdiri, kita berdiri, yaqumu, dia laki-laki berdiri, taqumu, dia perempuan berdiri atau engkau laki-laki berdiri. Af'alun mudhari'atun adalah fi'il mudhari semuanya. Kenapa? Liwujudi harfi ziyadati fi awwaliha, karena ada huruf tambahan di awalnya. A'nil hamzata wan nuna wat ta'a wal ya'a. Yang aku maksud adalah hamzah, nun, ta dan ya.
Wa huwa marfu'un abadan, dan fi'il mudhari itu marfu' selama-lamanya. Hatta yadkhula alaihi nasibun aw jazimun, sampai masuk kepada mudhari tersebut huruf nasab atau huruf jazam. Selama tidak ada huruf nasab dan huruf jazam, marfu'. Tapi kalau sudah masuk huruf nasab, mansub. Kalau sudah masuk huruf jazam, majzum. Wa rafi'uhu tajarruduhu minan nasibi wal jazimi, dan penyebab marfu'nya adalah karena sunyi, karena tidak ada amil nasab dan jazam di depannya. Wa huwa amilun ma'nawiyyun la lafziyun, dan yang dimaksud adalah amil maknawi bukan lafzi. Fa in dakhala alaihi amilun nasibun fa innahu yansibuhu, maka jika masuk kepada fi'il mudhari' amil nasab, maka amil tersebut menasabkan fi'il mudhari'. Au jazimun fa innahu yujzimuhu,